Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu fil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya, salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hidup, dan itu mahal. Dari tidur kita, saudaranya mati, kita dihidupkan kembali. Syukur kita dengan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Pujian kita aturkan kepada Allah yang membuat kita hidup kembali setelah Allah mematikan. Dengan tidur kepadanya kita kembali untuk nambah-nambahi bekal. Karena doa kita, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan saya masih hidup untuk nambah-nambahi di dalam kebaikan. Kita juga butuh pembekalan. Makanya kita sarapan pagi dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, modal kehidupan yang baik, dan amal yang diterima. Karena kita lemah, maka kita juga berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, membagusi ketaatanku kepadamu. Hati kita berubah-ubah. Kita nggak bisa menjamin bagaimana peristiwa yang terjadi nanti. Bisa jadi pagi beriman, sore kufur, atau sore beriman, pagi kufur. Maka kita berdoa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya minta kepadamu untuk bisa selalu teguh, kokoh di dalam hatiku kepadamu, yaitu dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di dalam zikir kepadamu, tunduk kepadamu. Kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala di hari-hari tasyrik, hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari orang juga bisa memperbanyak sedekah, hari-hari berzikir. Termasuk bagian dari zikir itu adalah doa. Maka amat sangat baik doa ringkas tapi menyeluruh. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkenanlah Engkau memberikan kepada kami di dunia hasanah,
di akhirat hasanah, jauh dari api neraka. Termasuk hasanah kita di dunia terjaga dengan Islam, terjaga dengan ilmu, terjaga dengan ketaatan, terjaga dengan akidah tauhid, terjaga dengan sunnah, terjaga dengan akhlak yang mulia, bergaul memberikan maslahat, terjaga dengan rezeki yang halal, terjaga bisa bersedekah, yang nanti harapannya dapat hasanah di akhirat, aman dari siksa kubur, aman di padang mahsyar, bisa meniti jembatan, kemudian terbuka pintu surga sehingga kita bisa menjauhi dan dijauhkan dari neraka. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Materi pertama yang kita kaji pagi hari ini tentang pendalaman akidah. Apa yang akan kita bahas? Ada sebuah pertanyaan, ala ayyi syai'in buniya hadzal dinu. Di atas bangunan apa agama ini dibangun? Jawabnya, bunya ala khamsati arkanin, Islam dibangun di atas 5 landasan, 5 rukun, 5 pilar penyangga. Awaluha syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kali itulah ikrar, pengakuan dengan tulus, penuh dengan ilmu, diwujudkan dengan apa yang jadi kewajibannya, bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah saja. Makanya dibuang sesembahan palsu, hanya Allah saja yang diibadai. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya juga ikrar, mengungkapkan kepastian sikap bahwa Nabi Muhammad SAW itu hamba dan utusannya, seorang hamba yang menjadi utusan Allah, yang tugasnya apa? Tugasnya Rasul membacakan ayat-ayat Allah, apalagi menjelaskan tafsirnya dengan hadis-hadis sahih, dan itu juga wahyu. Apalagi tugasnya menjawab pertanyaan. Makanya bila kita tidak paham supaya tanya. Apalagi tugas Rasul menyontohkan beramal. Berikutnya mengajarkan kitab dan hikmah. Berikutnya mensucikan umat. Berikutnya lagi mengeluarkan mereka dari gelap menuju pada cahaya. Berikutnya lagi basyirun wa nadhira, menyampaikan kabar gembira kepada yang taat dan peringatan keras kepada yang maksiat supaya tobat. Itu makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makanya kita wajib mengilmu ilmu yang disampaikan, mempercayai berita yang dijelaskannya, mengamalkan apa yang jadi perintahnya, menjauhi apa yang jadi larangannya, tidak beramal kecuali dengan tuntunannya. Itu termasuk perwujudan syahadat Muhammadur Rasulullah, sehingga tidak berucap saja. Lalu yang kedua, wa tuqimus sholata, dan kamu menegakkan sholat. Sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Sengaja meninggalkan sholat kafir, masuk neraka dunia bersama isinya untuk nebus nggak bisa, sementara dia nggak punya. Maka ada adzan, datangi. Sholat dengan khusyuk, tumakninah, pahami maknanya, sehingga ketika kita melafadzkan kata-kata merasa sowan kepada Allah, sedang berbincang, berdoa, kita merasa butuh meminta, sehingga nanti bisa tentram di dalam sholat kita. Penuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya, sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Sholat yang baik mempengaruhi tingkah laku, terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar.
dan juga akan menenteramkan jiwa, karena dia zikir yang paling besar. Ala bi dzikrillah tatmainu al-qulub, dengan zikir hati jadi tentram. Apa yang dicari orang hidup itu? Tentram kan? Bukan kaya. Berapa banyak orang yang kaya tersiksa, tapi tentram, bisa syukur dan sabar, bisa taat, bisa mencari bekal untuk akhirat kita, bisa bersedekah, bisa perbanyak zikir, ketentraman jiwa. Salat merupakan kuncinya, dan juga kunci hisab. Hisabnya salatnya baik, hisabnya baik. Salatnya buruk, kalau tidak ada amal salat sunnah yang mendukung, maka bisa celaka. Semoga Allah menjaga kita dari kecelakaan. Wa tu'ti zakata, dan kamu menunaikan zakat. Makanya kita mengawali dengan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Suka memberi. Kita mengawali setiap hari sedekah, karena setiap hari turun 2 malaikat. Yang satu mendoakan kepada yang sedekah, Allah mati mumfikon khalafan, ya Allah berilah kepada yang infak ganti yang lebih luas. Makanya diupayakan, selain kita infak ngopeni keluarga, ngopeni awak, tapi jika juga kita menyisihkan harta kita untuk lingkungan. Karena sebaik-baik manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada lingkungannya, selain keluarga ada fakir, miskin, dan berbagai macam kepentingan yang lain. Maka setiap hari itu supaya sedekah. Kepada yang tidak infak didoakan oleh malaikat, Allah mati mumsikan talafan, berilah kepada yang kikir kehancuran. Dan juga kita berinfak setiap kali dapat rezeki, segera disisihkan. Karena praktek dari pendahulu kita, generasi tempo dulu, yang Imam Muslim menceritakan, ada seseorang jalan-jalan, lalu mendengar mendung diinstruksi, sirami kebun si fulan. Dia penasaran, ada apa si fulan kok mendapatkan fasilitas sampai mendung diinstruksikan sirami kebun si fulan. Ketika ketemu, karena ada orang itu mengalirkan air setelah hujan, apakah Anda fulan bin fulan? Dijawab iya. Dia balik tanya, ada apa denganmu? Saya tadi mendengar mendung diperintah sirami kebun si fulan. Ternyata kok kamu punya amal apa? Jawabnya, setiap kali saya dapat penghasilan saya bagi 3. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga pengembangan modal kerja, sepertiga untuk kepentingan sosial. Fadilahnya sangat besar. Mana kosa malon min sedekah, harta tidak berkurang dari sedekah. Bahkan jamin Allah, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Makanya supaya kita sedekah setiap waktu, setiap pagi, setiap pendapatan penghasilan, persentasenya terserah, yang penting kita ada harta tertentu. Kalau bisa dibagi 3 luar biasa. Apabila bisa seperti itu, nanti akan dilimpahkan rezeki, sehingga untuk skala tertentu nanti bisa zakat wajib. Entah itu tanam-tanaman, dagangan, emas, perak, ternak, dan sebagainya. Semuanya itu berangkai. Berikutnya, wa tasumu syahri Ramadan, dan kamu puasa bulan Ramadan. Yang itu sudah kita kerjakan kemarin. Semoga Allah terima puasa kita. Dan itu wajib untuk dijaga. Karena siapa yang puasa Ramadan mengiringkan 6 hari di bulan Syawal, dinilai puasa selama 1 tahun. Dan setiap bulan kita diprogramkan puasa dahr, puasa sepanjang masa. Itu dengan 3 hari dianggap 30 hari. Syukur-syukur kita bisa Senin dan Kamis, karena amal sedang diangkat.
dengan puasa, nanti seolah nilainya baik. Minimal 3 hari di dalam 1 bulan, syukur-syukur bisa Senin dan Kamis. Sehingga nanti akan betul-betul dengan puasa akan menjadi benteng, karena as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Maka kita rutinkan puasa sepanjang zaman. Selain Ramadan bersama Syawal, setiap bulannya diupayakan ada 3 hari, dan bisa lebih sesuai bagaimana macam-macam puasa sunnah. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu mengunjungi Baitullah apabila kamu mampu menempuh perjalanannya. Kewajiban haji seumur-umur cukup dengan sekali mengunjungi rumah Allah, Baitul Atiq, rumah kuno, dengan manasik. Kalau perempuan harus ada mahramnya. Yang fadilah dari haji adalah pesan Nabi Sallam, al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Lalu apakah yang mendapatkan pahala haji semata mereka yang sudah haji saja? Jawab, tidak. Banyak perbuatan yang pahalanya bisa senilai haji. Apa saja itu? Datang ke masjid belajar mengajar, termasuk kita kali ini. Wow, tidak memberikan apa niatannya. Jamaah subuh ditambah dengan belajar mengajar, itu nilainya luar biasa. Perjalanan kaki saja menuju ke tempat itu sudah besar. Menuju ke jamaah 1 langkah ada berapa fadilah? 3. Dihapus dosa, diberi kebaikan, diangkat 1 derajat. Itu 1 langkah. Tinggal mengalihkan saja langkah kita. Ketika sedang sholat, berangkat sampai pulang itu dianggap sholat. Didoakan malaikat, ampuni dia, rahmati dia. Menunggu iqamah sambil duduk atau apa, itu juga dianggap sholat. Perjalanan mencari ilmu, pesan Nabi Sallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah. Siapa keluar rumah menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Loh, enak kan? Itu fadilahnya besar, sementara kita segera mati. Makanya Utsman bin Affan itu ketika melihat area kuburan itu mikir, aku sok lek mati, wis gak iso ngamal, terus dipendem. Berikutnya tinggal balasan. Apakah saya belok kanan ke surga atau belok kiri ke neraka? Nangis. Pernah kita seperti itu. Nah, kita penting untuk menyiapkan semuanya, termasuk amal yang punya nilai haji, umrah sempurna, sempurna dan sempurna, yaitu jamaah subuh. Menahan diri tidak keluar, dijaga kesuciannya tidak batal. Bila batal, wudhu dulu. Tidur pulas termasuk pembatal wudhu, walaupun dengan cara duduk. Kemudian tunggu matahari sampai terbit sempurna, sholat sebanyak 2 rakaat. Apa fadilahnya? Seperti fadilah haji, umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Luas sekali kalau begitu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang Allah zat yang Maha Rahmat, Maha Pemasih, Maha Penyayang. Bahkan di antara yang punya sifat sayang, Allah yang paling sayang, yaitu Allah adalah Arhamu Ar-Rahimin. Di antara yang disifati memiliki sifat sayang, Allah adalah yang memiliki sayang yang paling besar. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya sayangku mengalahkan murkaku. Makanya bila kita punya kesalahan, iringkan dengan istighfar. Wa atbi as-sayyi'ah ala hasanah tamhuha, iringkan kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Kebaikan yang paling gede dia adalah bertobat
kepada Allah Ta'ala. Ini materi pertama yang kita sampaikan kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita masuk pada materi kedua dari kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Masuk di halaman 157. Hal tashhadu an-nisa'u al-jama'atah. Apakah perempuan juga menghadiri sholat berjamaah? Jawabnya ya juz, boleh. Linisa buat perempuan al-khuruju ilal masajid, keluar ke masjid-masjid, wa syuhudul jamaati, dan menghadiri sholat berjamaah, monggo. Bisyarti ayyatajannabna, dengan syarat mereka menjauhkan ma yusiru asyahwata, apa yang bisa membangkitkan syahwat. Karena ketika perempuan keluar rumah itu setan menyambut, membikin mata memandang terasa indah, sehingga setan mendorong-dorong untuk berbuat dosa. Maka supaya para ibu sadar, setan memanfaatkan keluarnya perempuan. Perempuan bukan setan, tapi setan memanfaatkan keluarnya perempuan untuk memancing dosa orang yang terpancing. Maka daripada itu ketika keluar rumah niatannya untuk beribadah. Ketika dimanfaatkan setan, maka berupaya untuk menutup peluang setan. Saya jangan sampai dimanfaatkan setan. Nah begitu. Karena setan itu bila digambarkan api, kalau ada bensin itu gampang terbakar, maka jangan jadi bensin, sehingga nanti akan terbakar. Makanya ketika keluar rumah doa dulu. Napa doa keluar rumah? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menjaganya. Niatannya memang untuk berjamaah, untuk cari ilmu. Kemudian jangan bergaul bebas. Apalagi ada orang memakai kendaraan kosong, mas bareng, wah tidak boleh ini. Tidak perlu ditawani, mbak bareng aku. Asma pernah ditawari, itu tidak mau. Itu tidak mau. Nah begitu. Kemudian sekira rami, datangnya lebih akhir, pulangnya lebih awal, sekira rami. Tapi apabila sepi dan aman, ya tidak mengapa. Yang jelas jangan sampai menjadi pemicu. Nanti setan digambarkan api, perempuan jadi bensin, nanti akan terbakar. Maka perkara yang bisa menimbulkan syahwat supaya dihindari. Wa yad'u ilal fitnati, dan yang bisa mengundang kepada fitnah. Apa itu? Minaz zinati, dari perhiasan. Kalau perhiasan yang lengket di badan, insya Allah nggak terbuka, cincinnya, kalungnya. Tetapi hiasan yang sering dipakai yaitu baju yang mencolok. Maka diupayakan baju untuk ibu itu adalah baju yang la yajlibun nadhar, membikin mata terbelalak. Entah warna itu juga memberikan pengaruh, tebal tipisnya, longgar sempitnya itu memberikan pengaruh. Makanya supaya yang tebal dan longgar, sehingga nanti akan terjaga. Watib, dan juga dari minyak wangi. Untuk ibu-ibu tidak boleh pakai minyak wangi ketika keluar rumah yang menusuk hidung. Kalau di rumah bersama keluarganya pakai minyak wangi, monggo. Karena minyak wangi itu termasuk alat untuk mengakrabkan hubungan.
Sementara ketika di luar rumah itu bukan untuk berakrab-akraban. Kenapa? Orang asing. Kalau berada dalam rumah itu untuk akrab-akraban monggo, terutama suami istri. Maka perbuatan Bu Aisyah radhiyallahu anha ketika punya kepentingan pribadi dengan sang suami itu adalah berharum-harum. Nah begitu, itu merupakan alat pengakrab. Nah sementara ketika keluar rumah itu bukan alat untuk berakrab, tetapi untuk sebuah kepentingan yang supaya sukses dan terjaga. Makanya betul-betul supaya bisa menjaga diri, itu syaratnya. Sekira keluar rumah itu banyak fitnahnya, jangan. Tapi sekira aman boleh. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallam qol la tamna'u nisa'akum al-masajida. Kalian jangan melarang keluargamu yang perempuan untuk datang ke masjid. Suami-suami yang melarang perempuan di rumah saja, tidak boleh melarang. Kenapa? Ini pesan Nabi SAW. Kalian jangan melarang perempuan-perempuanmu ke masjid. Artinya ketika mereka minta izin pada suaminya untuk ke masjid, pada orang tuanya ke masjid, dan itu nambahi kebaikan, tidak menimbulkan petaka, maka jangan dilarang. Karena para perempuan di zaman Nabi SAW pun juga datang ke masjid. Ya begitu. Wa buyutuhunna, sementara rumah mereka ketika terjadi fitnah itu nilainya khairun lahuna, lebih baik buat mereka. Karena rumah itu sebagai benteng. Makanya Allah merintahkan wa qarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah kalian. Makanya ketika keluar safar terancam bahaya butuh mahram, kalau di rumah itu menunjukkan aman. Dan tadi dalil pertama hadisnya sahih. Abu Dawud meriwayatkan, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati mereka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin, mana perempuan asabat bukhuran, menimpakan pada dirinya bukhur. Bukhur itu kayu wangi yang dibakar, asapnya nempel ke baju, ke kulit, jadi wangi. Dan berbagai macam alat pewangi yang lain. Fala tashadanna, jangan sampai mereka menghadiri makna bersama kami alisa salat isya al akhirata, yang akhir. Ini dalil perempuan ketika keluar rumah tidak boleh pakai harum-haruman. Kalau di dalam rumah sendiri silahkan. Apalagi sholatnya itu isya, apalagi akhir, itu lebih bahaya. Karena Ba'da isya termasuk waktu aurat. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima'allahi masajidallah. Kalian jangan melarang hamba-hamba Allah yang perempuan terhadap masjid-masjid Allah. Minta izin, aman, nah jangan dilarang. Karena untuk kebaikan, ilmu, sholat berjamaah. Walakin akan tapi liyahrujna wa hunna tafilat, supaya mereka keluar, tetapi supaya mereka keluar sementara mereka tafilat. Mana tafilat adalah ghairu mutatayyibat, tidak berlumuran dengan bau harum. Berikutnya judulnya, sekira keluar manfaatnya kurang, bahkan lebih bahaya, dan di rumah itu nanti malah lebih besar. Makanya buyutuhunna khairun lahuna, rumah-rumah itu lebih baik buat perempuan.
Wal mar'atu wa in jaza lahul khuruj, dan perempuan walaupun boleh baginya keluar ilal masjid, walau boleh dengan syarat, illa kecuali anna solataha, sesungguhnya solatnya fi baitiha afdalu, solatnya di rumahnya lebih utama. Tentunya ketika terjadi fitnah dan potensinya itu memang lebih gede. Wa an Ummi Humaidin As-Sa'idiyah annaha ja'at, ia datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, mengadu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu as-salata, maka saya suka salat bersamamu. Faqala, menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad alimtu annaki tuhibbin as-salata ma'i, saya betul-betul tahu bahwasanya kamu suka salat bersama saya. Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratiki, sholatmu di rumahmu, kamar khususmu, lebih baik buat kamu daripada sholatmu di ruangan keluargamu. Wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki, dan sholatmu di kamar keluargamu itu lebih baik buat kamu daripada sholatmu di darmu, di lingkunganmu. Wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjidi qaumiki, dan sholatmu di lingkunganmu lebih baik buat kamu daripada sholatmu di masjid kaummu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi, dan sholatmu di lingkunganmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Jadi perempuan ketika ada fitnah, maka berada di dalam rumah itu lebih selamat. Dulu di masa Jepang, ketika Jepang menjajah, perempuan duduk-duduk di emper, Jepang lewat, itu langsung disikat itu. Langsung disikat. Sana ada perempuan, langsung belok, tangkap. Resikonya berat sekali. Resikonya berat sekali. Nah, gitulah ada pihak-pihak yang selalu menjadikan perempuan menjadi korban, maka orang harus bekerja keras jangan sampai menjadi korban-korban yang dikorbankan oleh setan. Demikian yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, tema adab ke masjid. Insyaallah akan kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.